Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tanaman serbaguna, yaitu tanaman kelapa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai penanaman kelapa. Nah, setelah ditanam diapakan sih? Tentunya harus kita rawat supaya apa tujuannya? Menjadikan tanaman TBM prima. Prima itu maksudnya ya harus sesuai jadwalnya. Kalau tanaman yang ginjah, kelapa ginjah 2,5 tahun udah harus mulai berbunga. Nanti umur 3,5 tahun atau 4 tahun sudah panen perdana. Kemudian kalau tipe dalam itu 5 tahun juga diharapkan sudah berbunga, selanjutnya menghasilkan. Langkah-langkah apa saja sih yang perlu kita lakukan merawat tanaman TBM? Yang pertama, setelah kita tanam, apa yang dilakukan adalah melihat situasi, yaitu konsolidasi dan penyisipan. Jadi konsolidasi itu maksudnya kalau ada yang nanamnya kemarin miring, kemudian kena angin, agak mereng, itu dibetulkan. Kemudian disisip artinya apa? Jika ada yang mati, ya, kering karena stres dan sebagainya, kemungkinan bisa terjadi. Oleh karena itu, sedini mungkin harus disisip. Supaya apa? Cepat bisa mengejar, tidak ada persaingan cahaya. Itu yang pertama, konsolidasi. Yang kedua adalah merawat piringannya atau pengendalian gulmanya. Jadi kita bikinkan piringan atau boporan supaya piringannya bersih. Ini akan membantu selain persaingan dengan gulma, nanti akan memudahkan melakukan pemupukan. Ya, jadi itu yang perlu dilakukan. Kemudian setelah piringannya bersih, gulmanya juga relatif terkendali, karena kalau kelapa ini biasanya di daerah sela-selanya bisa digunakan tumpang sari. Jadi itu yang perlu dilakukan. Yang berikutnya adalah yang utama melakukan penyiraman jika waktu kekeringan ini untuk di daerah-daerah yang sangat kering karena masih tanamannya TBM kecil masih sensitif. Oleh karena itu perlu dilakukan penyiraman. Kemudian yang paling urgent adalah melakukan pemupukan. Nah, jadi di TBM ini harus juga sudah mulai dipupuk. Pupuknya pakai apa? Yaitu pupuk organik dengan melakukan pemupukan kohe, ya, kotoran hewan yang sudah matang tentunya. Kemudian juga pupuk anorganik. Nah, ini perlu dilakukan juga. Nah, yang kita bahas orang pertanyaan adalah biasanya, Pak, dosisnya berapa? Ini yang pertanyaan paling penting. Jadi di TBM ini kita pupuk tadi setelah bokorannya atau piringannya bersih, kita lakukan pemupukan. Jadi pemupukan di TBM ini kita menggunakan 125 kg per pohon per tahun pupuk kandang. Ya, jadi pokoknya setahun segitu 125 kg. Ini akan memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanahnya. Baru dilakukan pemupukan
anorganiknya lengkap, NPK, Mg, bahkan termasuk pupuk mikronya. Nah, jadi yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan pupuk majemuk. Ya, majemuk apa? NPK 16-16-16. Nah, ini kan masih banyak pertumbuhan vegetatif karena TBM. Ya. Jadi di TBM 1 yaitu kita memupuknya 420 gram. Nah, kalau mudahnya ya setengah kilo lah gitu. Ya, per pohon per tahun. Ya, nanti pemberiannya bisa sekali, bisa setiap semester. Kalau semester kan dibagi 2. Kemudian nanti di TBM 2 itu kita naikkan dosisnya. NPK 16-16-16 itu menjadi kira-kira 840 gram. Nah, hampir sekilo. Jadi itulah kita berikan pemupukan. Dan yang ketiga di TBM 3 itu pupuknya kita sudah lain komposisinya karena TBM 3 itu sudah keluar bunganya, generatifnya sudah ada. Yaitu kita beri 2 kg pupuk yang pupuk itu komponennya komposisinya adalah NPK MGTE-nya adalah 13-6-27-4 TE. Nah, jadi ini sudah mulai komposisi pupuknya juga berubah karena udah nanti berikutnya udah mulai panen. Jadi itu kegiatan di TBM pemupukannya. Nah, kemudian yang berikutnya perawatan apa lagi yang diperlukan di TBM? Yang sangat penting adalah pengendalian hama penyakit. Jadi ini selalu muncul. Kalau yang pertama kita bahas dulu penyakit tadi masih sering terbawa ke lapangan penyakit bercak daun. Ya, ini masih sering terbawa. Kemudian yang sering terjadi di daerah yang stres, curah hujannya tinggi, bisa penyakit busuk pucuk. Ya, busuk pucuk. Nah, ini yang banyak terjadi, tahu-tahu busuk, mudah dicabut yang busuk itu. Jadi pengendaliannya bisa kita menggunakan dibersihkan, dicabut menggunakan fungisida, tembaga oksida. Ini yang bisa digunakan. Kemudian nanti menjelang akhir dari TBM atau di TBM sudah mulai belajar berbuah. Buah ini kan sering gugur ya kan, penyakit gugur buah. Karena masih dalam proses belajar ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita kendalikan. Nah, kemudian hamanya apa yang sering? Oh ya, tadi hama itu sering ada belalang, apogoria tapi jarang. Itu hamanya. Kemudian hama yang paling utama adalah yang menyerang adalah kuangwung, Orites rhinoceros, kumbang badak. Nah, itu jadi dikendalikan dengan apa? Kita kendalikan dengan menggunakan jaring individual, menggunakan feromon, kemudian menggunakan insektisida juga bisa. Kemudian yang kedua, itu adalah kumbang janur, Brontispa longissima. Ya, jadi nanti kita bahas semua ya masing-masing hama penyakit ini. Ini menyerang di tanaman TBM ini sering sekali memakan epidermisnya itu kering-kering nekrosis. Nah, dan dia sering sembunyi-sembunyi, mengendalikannya agak sulit. Oleh karena itu harus ini nokturnal ya, harus sering disemprot. Kemudian untuk di Indonesia Timur biasanya ada belalang seksava. Nah, kemudian masih kecil kadang ada kutu perisai, ada hama Artona catosantha, dan yang sering ada tapi meskipun jarang mematikan adalah ulat api. Ada Parasalepida, ada Setoranitens. Itu hama-hama yang memang harus dipantau terus, dimonitor terus dan dikendalikan.
nanti kalau sudah mulai berbunga awal-awal latihan ada hama penggerek buah atau Tiratabaru viven. Nah, jadi ini hama dan penyakit yang muncul di tanaman TBM yang harus kita pantau, kita kendalikan supaya kita tidak gagal. Banyak yang gagal karena hama ini, terutama kumbang badak orites. Nah, ini yang sering menyebabkan kegagalan kita. Jadi itu pemirsa, perawatan TBM prima untuk tanaman kelapa kita, supaya kelapa kita prima, berbuah, berbunga pada waktunya sesuai dengan potensi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.